molekul ion-ion molekul dari basa nitrogen mononukleotida. Kemudian ion-ion basa nukleotida atau basa nitrogen, timin, sitosin dan sebagainya itu dikatalisis dengan nukleosidase menghasilkan basa nitrogen, kemudian mengalami fosforilase menghasilkan purin. Itu yang sederhana. Purin. Kemudian purin bisa dioksidasi menjadi asam urat. Kalau berlebihan itu lewat dari yang normal itu bisa menjadi penyakit asam urat. Purin juga diubah menjadi tiamin, kemudian tiamin diubah menjadi DNA. Nah, proses dari purin menjadi timin menjadi DNA itu juga metabolismenya tidak singkat, metabolismenya begitu panjang. Nah. Sehingga kalau dilihat di sini saya yakin Mbak Ibu Ica sudah memberi materi ini Ini kalau kita bicara struktur DNA dari biologi, dari konsepologi. Ini. Jadi ada yang paling hitam ini ini adalah fosfat, yang ini fosfat. Kalau yang paling bisa dilihat ini fosfat, berikatan dengan ribosa. Ini ribosa, ini fosfat. Nah, yang ini warna gelap ini adalah fosfat. Kemudian fosfat itu biologi Fosfat mengikat basa nitrogen, ada berwarna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Ini. Nah, secara kimia ini bahwa fosfat berikatan dengan ribosa, ribosa itu berikatan dengan basa nitrogen. Misalnya ini timin untuk DNA untuk DNA ini timin. Ini kemudian ini warna gelap ini adalah ini. Di sini sudah dikatakan punggung dari fosfat deoksiribosa. Jadi fosfat yang mengikat ribosa ini kalau di pewarnaan pada sel biologi ini gelap. Kemudian warna kuning merah ini adalah basa nitrogen yang di tengah ini. Secara kimia ini. Jadi ribosa berikatan dengan basa nitrogen timin. Kemudian untuk DNA, timin ini akan berpasangan atau bentuk ikatan hidrogen dengan adenin. Adenin ini berikatan lagi dengan fosfat basa nitrogen. Ini ribosa fosfat. Ini. Sedangkan pada ribosa guanin, guanin itu selalu berpasangan atau bentuk ikatan hidrogen dengan sitosin. Jadi ada dua ikatan hidrogen untuk timin adenin, sedangkan 3 ikatan hidrogen untuk guanin sitosin. Ini. Nah, itu kalau kita lihat dari struktur kimia dari biologi ini. Ya. Sedangkan untuk untuk bisa mencapai ini untuk mencapai ini awalnya ini bahwa asam lemak kalau di sini saya katakan bahwa ini dia berikatan dengan asam lemak, basa-basa nitrogen atau asam nukleat ini berikatan dengan asam lemak, kemudian asam lemak itu dilepas menjadi monomolekul. Misalnya ini menjadi timin. Jadi dia lepas dari fosfat, dia lepas dari fosfat dan ribosa, dia lepas juga ikatan hidrogennya putus menjadi timin. Itu. Nah, timin ini sudah sampai di sini, kemudian timin ini akan dimetabolisme menjadi purin. Purin dimetabolisme dimetabolisme lebih lanjut menghasilkan tiamin.
purin di metabolisme lebih lanjut menjadi tiamin. Ya, tiamin. Nah, kemudian tiamin ini yang akan menghasilkan DNA. Jadi kalau kita lihat ini, untuk bisa sampai pada DNA itu prosesnya panjang. Metabolismenya panjang. Tadi saya sempat katakan bahwa purin ya, yang dihasilkan dari asam nukleat tadi, pada tahapan ini ya, purin tadi saya katakan purin itu kalau bisa sebagian dioksidasi menjadi asam urat ya, yang juga berfungsi untuk tubuh ya. Salah satunya adalah meredam radikal bebas dalam tubuh sehingga tidak mengurangi risiko kanker. Dia juga di metabolisme ya, ini terakhir menjadi DNA. Nah, ini untuk asam urat ya. Kalau untuk pria itu 7. Kalau dalam teori itu 7, skalanya 7. Kalau lewat dari 7 berarti sudah menjadi penyakit asam urat. Tapi kalau perempuan itu ada teori mengatakan 6. Ada yang 6,2. Tapi sudah lewat dari 6 itu biasanya penyakit asam urat. Nah, itu untuk yang pembentukan purin. Purin dengan struktur kimianya seperti ini. Jadi kita lihat ya proses perubahan dari basah nitrogen untuk menghasilkan purin ini. Nah, kalau kita lihat ini sini basah nitrogen ini lebih mirip pada purin ini. Jadi proses saya katakan proses untuk menghasilkan purin ya, dari basah nitrogen pada asam nukleat. Ya. Kemudian purin ini akan diubah, diproses lagi, di metabolisme lagi menjadi DNA dengan strukturnya seperti ini. Ya. Itu prosesnya begitu panjang. Ya. Kemudian untuk menghasilkan pirimidin ya, itu dari nukleoprotein. Ya. Jadi protein ya, yang mengikat basah nitrogen. Ya. Kemudian dikatalisis ya, dengan polinukleosidase deoksiribonuklease menjadi atau dengan bahasa yang paling sederhana dia melepaskan protein ya, menjadi basah nitrogen mononukleotida. Kemudian mengalami fosforilase atau dikatalis dengan fosfatase menjadi basah nitrogen. Kemudian difosforilase menghasilkan pirimidin. Kemudian pirimidin diproses di metabolisme menjadi RNA. Untuk bisa menghasilkan pirimidin ini, untuk sampai kepada pirimidin sebelum ke RNA, itu juga prosesnya panjang. Sementara pada RNA itu ada perbedaan dengan DNA itu urasil. Urasil itu tidak ada pada DNA. Itu saya materi lebih cenderung lebih luas ya. Mudah-mudahan lebih luas disampaikan oleh Ibu Ica. Sebenarnya materi sudah masuk ke materi Ibu Ica, tapi secara garis besar saya sampaikan ya. Ya. Kalau ini ya bisa lihat kabur sekali ya ini ya. Ini agak kabur. Ini RNA itu punggung luarnya kalau di biologi ya, punggung luarnya itu tetap
fosfat mengikat ribosa. Ini ada ribosa mengikat urasil, ribosa mengikat guanin, ribosa mengikat sitosin, kemudian urasil itu berikatan dengan kalau kita lihat di sini ya, ini, sorry. Ya, kabur sekali. Ya, ini kabur sekali. Ya, agak kabur ya. Ya. Jadi kalau urutan di dalam RNA ya itu urasil berikatan dengan ribosa berikatan dengan urasil, kalau dia biasanya dua halangan ya. Itu urasil itu berikatan hidrogen dengan sitosin, guanin sitosin, kemudian urasil dengan apa? Apakah urasil guanin ataukah guanin sitosin? Guanin sitosin ya, guanin sitosin. Ini. Nah, kemudian urasil guanin. Ya. Jadi ya. Sekali lagi ini untuk menghasilkan pirimidin ini pirimidin, kemudian pirimidin diubah menjadi atau di metabolisme menjadi RNA itu juga prosesnya metabolismenya tidak singkat, panjang panjang sekali. Oke. Baik, itu gambaran secara umum saja dari saya. Saya berharap nanti Ibu Ica yang lebih mendalam di DNA karena saya lihat di materinya memang ada molekul DNA. Jadi iya, Pak. Fungsi kalau kita lihat secara sederhana fungsi dari DNA itu mentransfer informasi genetik. Nah, ini kan bahasa biologi. Cara kimia mentransfernya bagaimana caranya, terus genetika, informasi genetika itu seperti apa. Ya sebenarnya ada bahan makanan yang kita makan, misalnya protein yang berikatan dengan protein yang masuk, kemudian oleh DNA dia berikatan dengan DNA, kemudian dia lepas. Dia lepas protein, diterima oleh RNA. Bahasa yang paling sederhana itu. Sedangkan RNA itu setelah dia berikatan dengan RNA, dia lepas untuk menghasilkan protein. Lepas. Jadi informasi genetik itu bahan makanan. Berupa misalnya protein. Antara lain. Sedangkan tadi sempat juga saya singgung bahwa kelebihan asam urat untuk pria di atas 7, batasan normalnya 7. Kalau 7, sekian saja sudah asam urat, penyakit asam urat. Bahkan kalau sudah berlebihan, itu biasanya muncul asam urat yang tidak hanya dalam darah saja, tapi pada persendian-persendian yang bentuknya kristal, yang tajam-tajam, garam. Kalau dia sudah bentuk kristal itu natrium urat, natrium urat.
Nah, kalau sudah natrium urat ya, biasanya mulai biasanya di daerah-daerah persendian, daerah-daerah persendian itu kalau sudah membentuk natrium urat, itu muncul dia garam, dia natrium urat itu garam, tapi dia kristal, sehingga terkadang kita rasa tusuk-tusuk secara medis, panas, kemerahan, panas karena dia bisa melepaskan H+ energi, sehingga pada kulit daging kita itu kelihatannya ada kemerahan, panas, itu sudah tingkatannya parah. Dan kalau asam urat berlebihan juga bisa menimbulkan pembentukan penyakit, bisa menimbulkan penyakit lain, seperti dia bisa mempengaruhi ke ada kristal-kristal di ginjal, itu juga bisa campuran, termasuk di dalamnya itu kalau sudah campuran misalnya juga ada asam uratnya. Kekurangan asam urat juga bisa kelebihan asam urat bisa menyebabkan gout, itu penyakit asam urat, kemudian juga bisa terjadi ini penyakit sifilis raja singa terutama pada laki-laki. Kalau AIDS ini laki-laki perempuan bisa terjadi. Ya, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Mungkin yang kamu sudah pernah dapat dengan Ibu Ica, silakan tanya. Tapi kalau materinya yang saya bisa, siapa tahu jangan sampai saya tidak bisa. Silakan. Termasuk kita punya yang kemarin-kemarin yang belum dimengerti dengan baik, silakan boleh tanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan dari nukleosida dengan nukleotida? Nukleotida Dengan nukleotida. Nukleotida ini nukleosida. Nah, ini lebih pada, kalau di kimia kita lebih mengenal ion, molekul. Kalau ini sudah menjadi senyawa. Lengkapnya. Jadi ini saya katakan tadi bahasa yang paling sederhana, dilepaskan asam, kemudian dia menghasilkan ion, ion molekul dari basa nitrogen, kemudian dari basa nitrogen, ion dari basa nitrogen kan juga menjadi basa nitrogen,
Dari basa nitrogen diubah atau dimetabolisme menjadi purin. Ini juga sama, dia lepaskan protein. Yang ini dia lepaskan protein menjadi basa nitrogen dalam bentuk monomolekul. Kemudian dia lepas lagi, dia menjadi monomolekul dalam bentuk ion. Kemudian ion ini, ion monomolekul diubah menjadi basa nitrogen lengkap. Kemudian diubah menjadi pirimidin. Kemudian pirimidin itu diproses panjang sekali menjadi RNA. Jadi untuk bisa menjadi dari purin ke tiamin, tiamin ke DNA itu prosesnya panjang, metabolismenya panjang. Begitupun dari pirimidin menjadi RNA itu juga metabolismenya tidak sederhana. Ada, bisa dilihat. Kalau mau dilengkapi, lihat di biokimia Murai, biokimia kedokteran Murai. Di situ ada lengkap proses metabolismenya. Itu yang saya berharap itu untuk berkaitan dengan DNA-RNA sampai ke DNA-RNA itu saya berharap itu dengan Ibu Ica. Dan itu bagian materinya Ibu Ica. Dengan Ibu Ica sudah berapa kali pertemuan? Dua kali. Satu kali. Satu kali. Baru Atau dua. Baru satu kali ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Karena ini saya lihat ini. Ya, Wica baru sekali ini. Yang ini. Betul ya ini ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini sudah langsung kuis jadi